मर जाना छड्डना नहीं रास्ता तेरी. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang ditunggu-tunggu bagi 4 keluaran tahun 2025. Om udah upload film bagi 1, 2, dan 3. Silahkan cek di deskripsi ya kalau kalian belum pada nonton. Film ini menceritakan seorang cowok jagoan yang tiba-tiba mempunyai kenangan dengan seorang wanita yang amat cantik setelah mengalami kecelakaan. Tapi anehnya, semua orang tidak ada yang tahu tentang wanita itu. Bahkan dia dianggap sebagai orang gila oleh semua orang. Nah, kerennya plot twist demi plot twist mulai bermunculan. Oh iya, sebelum lanjut, Om kayaknya bakal lebih sering upload film-film baru di channel ini deh. So, kalau kalian belum ada subscribe, di subscribe ya. So, langsung aja deh, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah kecelakaan mobil yang sampai mental-mental. Peran utama kita yang bernama Roni berhasil selamat dengan luka yang cukup parah. Nggak cukup ditabrak truk, dia juga ditabrak kereta api. Malah mesem ini orang. Singkat cerita, Roni pun berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Nggak usah heran deh ya, nyawa jagoan India itu ada 10. Nah kan bener, Roni yang sempat dinyatakan tewas di rumah sakit, tapi tiba-tiba hidup lagi. Kakaknya Roni yang bernama Jetu sangat gembira sekaligus sedih. Gembira karena adiknya masih hidup, tapi sedih karena dokter bilang Roni masuk ke dalam masa koma. Beberapa bulan kemudian, Roni pun akhirnya siuman dari komanya. Dia pun langsung dibawa pulang ke rumah oleh si Jetu. Nah, di atas loteng, Roni melihat rekaman video seorang wanita cantik yang bernama Alisa. Emang cantik banget ya, mantan Miss Universe, gimana nggak cantik coba. Lagi fokus-fokus ngeliatin si Alisa. Di bawah ada iring-iringan parade orang-orang berbaju hitam dan mengenakan topeng aneh. Parade itu sedang mengantar kepergian salah satu keluarga mereka. Anehnya, Roni itu malah langsung turun dan gak lupa betot kabel listrik. Roni juga nyalain udut pakai kabel listrik itu. Film India emang out of the box. Gak tahu juntrungannya, Roni langsung menyerang orang-orang aneh itu. Sedangkan Jetu dari atas loteng hanya melihat adiknya dari atas. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah ngirimin Om super thanks. Untuk Kak Nanang Novianto dan Kak Rasti Dian Ananda. Semoga rezeki kakak-kakak ini selalu jadi dilimpahkan ya. So, kalau kalian juga pengen support Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih sekali. Oke deh, lanjut. Beberapa hari kemudian, Roni dibawa Jetu ke dokter. Jetu bingung harus gimana ya adiknya ini. Karena semenjak sadar dari siuman koma, Roni selalu aja ngehalu tentang cewek yang bernama Alisa. Namun Roni yakin benar kalau Alisa itu emang beneran ada. Dia dan Alisa saling mencintai dan berjanji untuk menikah. Roni juga bilang kalau dia itu nggak gila. Kemarin malam dia melawan orang-orang aneh yang mungkin aja ada hubungannya dengan hilangnya si Alisa. Tapi pas ngeliat rekaman video yang diambil Jetu dari atas loteng, Roni tuh langsung kaget karena dia itu cuma berantem sama angin. Nggak mau percaya dengan rekaman itu, Roni menunjukin luka bakar di dadanya karena kemarin dipukul pakai api. Tapi luka itu emang nggak pernah ada. Melihat kondisi Roni, dokter ngasih tahu mungkin ini efek samping Roni mengalami koma. Ingatan Roni tercampur aduk dengan halusinasi. Namun Roni tetap pada pendiriannya kalau dia itu nggak berhalusinasi. Itulah pokoknya. Nah, di luar Roni langsung nyalain udut lintingan pakai dupa orang mati. Main tabrak aja, nggak tahu apa Roni peran utama yang nyawanya banyak. Beberapa hari kemudian, Jetu pun kembali mendatangi dokter. Dia bingung, walaupun udah dikasih obat, Roni terus-terusan aja bersikukuh kalau sosok Alisa itu beneran ada. Dokter pun menyarankan agar Roni dikasih penyegaran. Kalau memang dia mengira Alisa itu memang beneran ada, kasih dia sosok cewek biar perhatiannya bisa teralihkan. Menurut Roni, Alisa itu emang beneran ada, tapi dia sudah meninggal pas kecelakaan bareng dia kemarin. Buktinya, hampir setiap hari Roni mendatangi makamnya si Alisa. Nah, pas Roni pulang ke rumah, ada cewek yang berdiri gak pakai apa-apa. Wow. Cewek itu mengaku bernama Olivia. Olivia dibayar oleh kakaknya si Roni. Olivia bilang Roni itu punya waktu 2 jam. Roni bebas ngelakuin apapun ke Olivia, tapi nggak boleh tembak dalam. Nah, dikasih cewek pulen gak pakai apa-apa kayak gini, Roni pun langsung pengen itu dong. Bangke, pikiran Om udah traveling, ternyata Roni cuma nyuruh nyuci piring.
Ya gimana ya, Roni belum sempat nyuci piring kemarin. Tentu aja Olivia marah besar. Dia tuh udah seksi, nggak pakai baju apa-apa, disuruh cuci piring. Nah, nggak lama kemudian, Olivia dan Roni ngobam bareng di loteng. Roni nanya nama aslinya si Olivia. Ternyata nama asli cewek ini adalah Pratisa. Di sana mereka pun berbincang. Pratisa juga bertanya apakah Roni itu udah punya pacar atau istri. Roni pun bercerita kalau dia punya cinta sejati tapi sekarang sudah meninggal. Di malam itu, Roni pun menceritakan semua kenangannya bersama si Alisa. Karena hal itu jugalah, Pratisa malah jadi respect terhadap si Roni dan mulai dekat. Pernah nih ya, pas lagi jalan-jalan bareng sama si Pratisa, tiba-tiba Roni melihat kenangan dia joget-joget bersama si Alisa di pantai. Kental, 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 kental. Semakin dalam Pratisa bersama si Roni, dia merasakan kalau dia tuh juga jatuh cinta terhadap si Roni. Tapi Pratisa sadar kalau cintanya Roni ke Alisa tidak akan pernah tergantikan. Sampai beberapa hari kemudian, pas Roni pulang ke rumah, dia melihat bingkai foto yang sebelumnya dia yakini itu adalah foto dirinya bersama si Alisa. Sekarang sudah berubah menjadi foto dia dengan kakaknya. Roni menganggap kalau jatuhlah yang mengganti semua fotonya di rumah. Pas mengecek di HP, semua foto dan videonya si Alisa juga tiba-tiba hilang tanpa jejak. Sadar ini pasti ulahnya si Jetu, Roni langsung melacak keberadaan kakaknya via GPS. Nah, di sisi lain, diperlihatkan Jetu yang seorang montir lagi benerin mobil emak-emak. Emak-emak itu bilang kalau Roni kayaknya udah gila deh, mending dimasukin RSJ aja. Jetu pun tetap membela adiknya kalau Roni itu tidak gila. Tapi tiba-tiba Roni datang dan langsung menyerang kakaknya. Nah kan, nah bener ini anak udah edan. Emak-emak itu pun mencoba menenangkan si Roni. Tapi tuh emak-emak malah diuber-uber sama si Roni. Mana mau disambit pakai gilingan batu lagi. Ya langsung ngacir lah itu emak-emak. Wow, dasar wong edan. Kena sambit dong. Nah, di rumah Jetu pun langsung dikeplakin sama si Roni. Dia meminta si Jetu mengembalikan semua foto-fotonya si Alisa. Jetu pun bingung karena semenjak dulu semua foto di rumahnya ya kayak gini ini. Setelah emosi Roni sedikit tenang, Jetu meminta si Roni untuk bersabar. Halusinasi emang bikin stres. Ujuk-ujuk malah ada sirine isolop. Rupanya mak-mak tadi yang disambit batu nggak terima dan lapor isolop. Jetu pun menjelaskan ke isolop kalau adiknya itu lagi sakit. Tapi Roni yang peran utama nggak terima ketika ditodong isolop. Dia itu malah langsung melawan para isolop itu seorang diri. Namun pas ada inspektur isolop yang bernama Upendra muncul, Roni pun langsung anteng. Ayo tonjok, ayo. Aduh, aku kena pukul. Singkat katanya, Roni pun digelandang ke kantor isolop. Jetu juga menjelaskan kalau Roni itu sedang mengalami halusinasi. Namun Roni nggak terima. Dia itu nggak gila, Alisa itu emang beneran ada. Borgolnya langsung dibetot gitu dong. Nah, karena Roni terus saja begedet kalau Alisa itu beneran ada, Roni pun langsung mengajak semua orang ke makam Alisa. Tapi pas melihat makamnya si Alisa, Upendra pun kaget. Ternyata selera kamu tuh nenek-nenek tua yang udah modar toh. Anehnya, makam itu bukanlah makam Alisa, melainkan makam nenek-nenek yang bernama Margaret. Roni itu yakin benar kalau ini adalah makam Alisa. Buktinya dia mengukir tulisan Alisa Loperoni Celamanya. Untung aja di sana ada nenek-nenek yang sering ditemuin Roni pas lagi zaroh ke makamnya si Alisa. Mak-mak itu pun disuruh menjelaskan kalau ini emang beneran makam Alisa. Tapi mak-mak itu bilang kalau dia emang sering melihat si Roni ke makam itu. Tapi dia mengira kalau makam ini adalah ibunya si Roni. Ya, Roni pun langsung ngamuk lah sama tuh mak-mak dan mengatakan kalau dia itu adalah pembohong. Nggak mau menerima kenyataan, Roni pun langsung kabur. Dia pun langsung flashback ke pertemuan pertamanya dengan sosok cewek yang bernama Alisa itu. Nah, di kala itu diperlihatkan sebuah party. Tiba-tiba si Roni muncul lagi nguber-nguber seseorang. Nggak lupa, kita juga diperlihatkan Mbak Pulan gendal-gendul Alisa. Bangkainya Roni tuh main saut HP barunya si Alisa buat nyambit tuh mas-mas. Alhasil tuh HP pun jadi iPhone flip. Alisa tentu aja marah dan meminta tanggung jawab. HP itu adalah hidupnya. Alisa nggak bisa ngebayangin hidup tanpa HP. Mendengar itu, Roni malah meremehkan si Alisa yang anak Gen Z. Dasar Gen Z, nggak lihat sosmed sehari aja udah kayak kiamat. Bahkan Roni malah menceramain si Alisa yang nggak tahu apa-apa itu. Intinya sih, Roni ngasih HP-nya buat sementara. Kalau HP-nya si Alisa udah bener, Roni akan mengembalikannya. Sontak, Alisa yang lihat kegantengan dan kemajuannya si Roni langsung paling in love. Nah, di rumah, kakaknya si Alisa yang bernama Kristi marah besar karena HP baru yang dia baru beliin udah digondol sama orang lain. Namun Alisa mah nggak fokus. Dia tuh malah cerita ke Kristi kalau baru kali ini dia ngeliat cowok sesempurna Roni. Dia itu kapten angkatan laut, maco, ganteng, keker, totongnya gede, perfect banget dah.
Keesokan harinya diperlihatkan ada bos mafia yang bernama Peter. Dia itu adalah bos dari orang yang digebukin Ronnie tempo hari. Peter nggak terima anak buahnya dibuat koyor sama si Ronnie. Om lagi males ngelucu, so intinya aja deh ya. Semua anak buahnya si Peter langsung dibabat habis sama si Romy, termasuk si Peter. Setelah itu, Ronnie pun berniat baik dengan mengantar para bangkai-bangkai ini ke rumah sakit naik bajai. Nah, di rumah sakit itu jugalah Ronnie kembali melihat si Alisa yang lagi asik main HP. Ronnie pun sempat nyeletuk kalau tuh cewek nggak punya masa depan karena ketergantungan HP. Namun seketika persepsi si Ronnie langsung buyar karena ternyata Alisa itu adalah dokter di rumah sakit itu. Emang kalau cewek udah pakai kacamata damage-nya nggak ngotak, cok, cantik bener. Nah, dikala itu Peter pun protes karena Alisa nggak kunjung merawatnya dan malah fokus ke HP-nya. Alisa berkata kalau HP adalah hidupnya. Kalau nggak ada HP, dia nggak bisa sigap nolongin pasien yang kritis. Ronnie yang mendengar itu langsung makjleb karena dia sudah salah sangka kemarin. Ya udah, Ronnie pun berniat meminta maaf ke Alisa. Di saat itu, Alisa melihat si Ronnie terluka. Alisa pun langsung menyuruh si Ronnie masuk ke ruangan pemeriksaan. Walaupun menurut Ronnie itu cuma luka kecil, tapi hampir aja sayatan itu mengenai jalur nadi yang bisa menyebabkan kematian. Malam harinya, Ronnie pun cengar-cengir sendiri. Dia bertanya ke perawat, kok dokter Alisa belum memeriksa aku lagi ya? Karena udah ngebet banget, dia pun sengaja melepas perbannya sendiri agar Alisa kembali memeriksanya. Mulai saat itu, Ronnie dan Alisa pun jadi sering teleponan dan semakin dekat. Sampai suatu hari, Ronnie mengajak si Alisa makan bareng. Ngehenya, ada tim cadangan LA Lakers Vrindavan yang menyerang tim utama. Ya, gitulah pokoknya. Lihat itu, jiwa jagoan Ronnie pun langsung bergelora dong ya. Sialnya, si Ronnie malah mau ditembak. Ngelihat ada orang yang menodong kepalanya si Ronnie, Alisa itu malah langsung ngarahin pistol itu ke kepalanya sendiri. Mbak, ini konsepnya gimana nih? Bok, kabur apa dijatuhin tuh pistol, malah dipindahin ke kepalanya sendiri dong. Bolah. Intinya sih, si Ronnie itu ngamuk karena ada orang yang mau menyakiti cinta sejatinya. Ya udah deh, habis itu mereka pun jadian. Enak amat ya. Singkat cerita, Ronnie pun harus kembali berlayar. Dikala itu dia bilang ke anak buahnya kalau dia sudah punya pacar. Tuh orangnya di bawah. Yang mana Dan? Nggak ada cewek di bawah tuh Dan. Dan kita pun kembali ke masa kini. Nah, karena Ronnie masih aja yakin kalau Alisa kecelakaan bareng dia, pasti petugas medis yang nolongin Ronnie juga ikut mengevakuasi si Alisa ya kan? Tapi pas ditanyain ke supir ambulans, orang itu bilang dia hanya melihat si Ronnie aja kepleh-kepleh dalam mobil. Belum cukup di sana, Ronnie pun mengajak ke rumahnya si Alisa, yang juga sebagai tempat panti asuhan yang dikelola oleh si Christy. Namun pas sampai di sana, tuh rumah udah mirip kayak rumah angker, karena sudah lama banget tuh rumah terbengkalai. Masih belum cukup, Ronnie pengen melihat CCTV jalan, dan benar aja di CCTV Ronnie terlihat sendirian pas di dalam mobil. Karena semua bukti udah jelas melok-melok, Upendra itu nggak mau main-main lagi. Alisa itu cuman halunya si Ronnie. Ronnie pun disuruh nyerah dan jangan buat keributan lagi. Apa kata si Ronnie? Ya ndak maulah. Kebetulan banget, Ronnie malah ngeliat si Christy yang lewat. Ya udah, tuh kakaknya si Alisa pun langsung diuber. Sesampainya di tempat kremasian, Ronnie langsung menarik si Christy dan bertanya kalau Alisa itu beneran ada kan? Bener ada kan? Christy yang bingung jelas saja ketakutan. Lagian namanya itu Priyanka, bukan Christy. Dia kesini karena ingin mengkremasi bapaknya. Hal itu juga dibenarkan oleh pandit di sana. Jelas saja Upendra udah habis kesabarannya. Setiap hal yang dibilang sama si Ronnie nggak ada yang benar sama sekali. Namun pas mau ngamuk sama si Upendra, Ronnie langsung icep. Mungkin Upendra lah satu-satunya orang yang nggak berani Ronnie lawan. Mungkin aja si Ronnie tuh geli sama kumisnya si Upendra kali ya. Nah, di kantor polisi, Jetu pun terus saja memohon agar adiknya dibebaskan. Tapi Upendra nggak mau karena dia takut Ronnie membuat masalah di luar. Nggak lama berselang, Pratisa pun datang dengan pengacara untuk menjamin si Ronnie. Terlihat si Ronnie yang kosong pelongo-pelongo. Dia itu masih nggak bisa percaya kalau selama ini Alisa itu nggak pernah ada. Nah, untuk sementara waktu, Ronnie pun dirawat oleh si Pratisa. Bentar nih, itu Pratisa nggak pakai CD atau gimana? Ayoslah, fokus. Terlihat kalau Pratisa itu sangat larut dalam cintanya ke Ronnie. Namun pas mau tukeran ilar sama si Ronnie bilang, I love you, Alisa. Ya langsung cengoklah si Pratisa. Keesokan harinya, Pratisa pun nawarin minuman sambil ngol-ngol kertas. Gara-gara melihat ul-ulan kertas itu, Ronnie pun jadi keinget sesuatu. Dia itu dulu pernah ul-ulan kertas sama si Alisa di rumahnya dan nyangsang di balik foto gede.
Roni pun langsung berlari untuk memastikan kalau Alisa emang nggak pernah ada, pasti kertas ual-ulan itu juga nggak pernah ada. Nah, pas mau membuktikan kebenaran ual-ulan kertas itu, seketika muncullah orang-orang berbaju hitam dan bertopeng aneh. Kali ini Roni menganggap itu semua cuman halusinasinya aja. Namun seketika tuh foto pun langsung ditembak pakai shotgun sampai kebakar. Roni juga langsung diserang oleh orang-orang aneh itu. Awalnya sih Roni masih menganggap ini cuman halusinasinya aja, tapi pas melihat darah, dia baru sadar ini bukan halusinasi. Seketika Roni pun langsung masuk ke mode barbar dan membun-bun semua orang di sana. Udahlah, lihat sendiri aja ya berantem masa ya om ceritain. Ketika membantai orang-orang aneh itu, nggak sengaja Roni memukul tembok sampai semplak. Pas melihat tuh bolongan tembok, Roni pun langsung membukanya dan terlihat lukisan dirinya bersama si Alisa. Roni pun langsung mencari orang yang masih hidup untuk bertanya. Alhamdulillahnya masih ada satu orang yang belum jadi bangke. Dia bertanya, lukisan itu ada aku sama siapa? Hayo. Pas dipastikan kalau sosok Alisa itu beneran ada, Roni pun sangat girang. Sampai tuh mas-mas brewokan keling disikep-sikep, dipeluk-peluk, dicumbu-cumbu, disikep lagi. Wow, pokoknya duyel-uyel. Lah, mas-mas itu jadi takut lah. Lebih baik dia pura-pura mati daripada dikayak gituin sama si Roni. Roni pun langsung teringat kenangan dia bersama anak-anak panti dan Alisa ketika bermain bersama di rumah itu. Kendal. Nah, di lain sisi kita diperlihatkan bos terakhir yang sedang membawa pisau yang penuh dengan darah. Dan kita pun diperlihatkan foto Alisa dengan kalung bunga yang menandakan kalau sosok di foto itu telah meninggal. Nah, disitulah Roni pun mulai bertanya-tanya siapakah gerangan yang mengatur semua ini. Kenapa Alisa menghilang dan kenapa semua orang tidak ada yang mengenal Alisa. Pasti ada skandal besar di balik ini semua. Tapi sopo yo cok yo, Jetu aja sampai ikut-ikutan nih. Nah, di rumah Roni pun langsung mencari si Jetu, tapi Jetunya nggak ada. Dia pun langsung masuk ke kamarnya si Jetu dan menemukan tumpukan uang beserta pistol. Roni semakin yakin kalau kakaknya itu ikut terlibat dalam semua ini. Dia pun melacak keberadaan si Jetu yang berada di sebuah bukit. Roni juga mengirim voicemail yang bilang kalau Roni akan membunuh kakaknya itu. Singkat cerita, Roni pun langsung menuju ke tempatnya si Jetu. Tapi apa yang Roni lihat? Jetu sudah terikat dan tergantung di atas pohon. Jetu pun menyuruh si Roni untuk segera kabur. Sialnya, Roni itu malah kena jebakan Batman dan terjerembab ke dalam lubang yang mengakibatkan Jetu kegantung. Dengan sekuat tenaga, Roni mencoba menyelamatkan kakaknya. Jetu pun bilang kalau ini jebakan dan menyuruh si Roni untuk segera pergi. Dan benar aja, Roni pun disambit sama kampak. Singkat cerita, Jetu pun berhasil diselamatkan. Tapi seketika keluarlah manusia semak yang menyerang si Roni dan Jetu. Setelah mengalahkan manusia semak, Jetu meminta maaf. Dia bilang kalau dia tuh dipaksa oleh seseorang melakukan ini semua. Kalau menolak, Roni akan dibun-bun ketika pas masih koma. Seketika terdengarlah suara seruling. Siapa lagi nih orang? Kayaknya pernah lihat deh. Ini orang kan yang nggak sengaja tabrakan sama si Roni pas di rumah sakit. Nggak mau pakai basa-basi, Pedro pun langsung pengen menembak si Jetu. Untung aja Roni tuh langsung menghalangi tembakan itu, karena Roni sadar dia tuh peran utama, jadi dia nggak mungkin mati dong ya kan? Tapi sialnya, dari serulingnya si Pedro keluar tulup beracun yang langsung menewaskan si Jetu. Nggak terima kakaknya modar konyol, Roni pun langsung mengejar si Pedro dan antek-anteknya. Gebleknya, ada motor nganggur nggak dipakai, malah ngejarnya lari, ya nggak bakal kekejar lah. Pagi harinya, jasadnya si Jetu ditemukan polisi. Kumar pun ngasih HP-nya si Roni yang berisi ancaman pembunuhan ke Upendra. Kumar yakin yang membunuh Jetu itu adalah si Roni. Tapi Upendra masih belum yakin dan pengen menyelidikinya lebih jauh. Intinya sih, Roni harus segera ditangkap buat dimintain keterangan dan jadi tersangka. Abis itu, joget gendal-gendul Pratisa deh. Asik.
Setelah puas lihat goyang-goyang gendal-gendil, Upendra pun mendatangi si Pratisa. Dia meminta bantuan si Pratisa untuk melacak si Roni. Di saat itu, Pratisa pun disuruh bertanya di mana Roni sekarang. Tapi Pratisa langsung teriak kalau polisi sedang mengincar si Roni. Ya udah, Roni pun langsung membuang HP-nya. Sadar ini cewek nggak mau kerja sama, Upendra pun berjanji dia akan menangkap si Roni. Ya udah, bye. Ceng, ceng. Ini beneran inspektur apa pelawak ya? Nah, di lain sisi, di tepi jurang, Roni mengingat kenangannya bersama si Alisa. Di saat itu, Roni baru aja pulang berlayar dan mampir ke rumahnya si Alisa. Namun Christy terlihat tidak suka dengan si Roni. Christy juga menyuruh si Alisa untuk tidak berhubungan dengan si Roni lagi. Sialnya, setelah kejadian itu, mobilnya si Roni diseruduk truk sampai keguling. Di sisa-sisa kesadarannya, Roni melihat si Alisa yang menghembuskan napas terakhirnya tepat di samping Roni. Setelah itu, Roni pun pingsan dalam kesedihan. Keesokan harinya, Roni pun berniat menemui dokter yang sebelumnya. Tapi pas sampai di sana, tuh dokter udah dibeleh kayak kambing kurban. Di saat itu, Roni membuka CCTV rumah sakit dan mendapati rekaman Pedro yang berbicara dengan si Christy. Gak lama kemudian, Christy pun datang ke tempat kremasian karena dipanggil oleh pandit. Namun seketika, Christy kaget pas ngeliat si Roni. Gak pakai banyak omong, Roni langsung melemparkan koreknya. Nah, di tengah pusaran api, Roni bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Gak punya pilihan lain, Christy pun menjelaskan semuanya. Jadi, sebelum kejadian kecelakaan, ada cowok yang bernama Pedro menemui si Christy. Dia meminta si Christy untuk memisahkan Roni dengan Alisa. Kalau enggak, anak-anak panti akan dibakar oleh si Pedro. Namun sayangnya, Alisa nggak mau dengar dan terjadilah kecelakaan itu. Tiba-tiba kembali lagi terdengar suara seruling. Tololo, tololo, tololo. Tapi kali ini Roni bisa menghalau tulup maut. Nggak cuman itu, Roni juga berhasil menyelamatkan Christy dari jeratan tali nestapa. Habis itu kayak gimana? Nggak perlu om ceritain dong ya. Ngamuk lah ini orang. Pas gelut dengan si Pedro, Roni berhasil menjatuhkan HP-nya si Pedro. Alangkah kagetnya si Roni pas melihat nama Olivia di HP itu. Roni pun yakin benar kalau Olivia alias Pratisa merupakan anteknya si Pedro. Nggak pakai mikir panjang, Roni langsung mendatangi si Pratisa alias Olivia. Di sana Roni meminta penjelasan, namun belum sempat Pratisa bilang, dia pun langsung mendorong si Roni karena ada yang hendak menembaknya. Seketika Roni pun langsung mengejar tuh orang, tapi pas di dapur Roni malah diserang oleh musuh yang lain. Lihat Roni diserang, Pratisa yang mencintai si Roni ikutan membantu dan terjadilah pergelutan di sana dengan belahan yang melowek-melowek. Sialnya, Patricia itu harus tertembak tepat di dadanya karena melindungi si Roni. Nah, karena Patricia bukan peran utama, dia pun tewas. Di akhir hayatnya, Pratisa membisikkan kalau Alicia itu masih hidup. Setelah mendapatkan fakta itu, Roni langsung menggali makam yang diyakini milik si Alisa. Tapi pas dibongkar, isinya cuma batu-batuan doang. Roni pun semakin yakin kalau Alisa emang beneran masih hidup. Scene kemudian langsung berpindah ke cewek semok yang goyang-goyang di pantai. Ini kan Alisa. Habis goyang-goyang, kita pun diperlihatkan Alisa yang terbangun di sebuah ruangan yang ada macannya. Di sana dia pun kaget pas melihat ada foto cewek yang mirip dengan dirinya terpampang dengan om-om serem. Setelah itu keluarlah bos raja terakhir yang bernama Cako. Cako itu berkata kalau Alisa itu memiliki wajah, suara, dan kecantikan yang sama persis dengan orang itu, tapi tidak dengan keberaniannya. Habis itu, Cako pun menceritakan sosok cewek yang mirip dengan si Alisa. Di suatu party, ada cewek cantik yang bernama Avantika. Pas lagi asik goyang-goyang, ada mafia yang tahu-tahu grepe-grepe si Tika. Nggak pakai babi ibu, Tika langsung membantai semua geng mafia itu sampai tuntas. Bahkan tangan bos mafia pun dijadiin gantungan kunci sama si Avantika. Rupanya Tika ini pacar dari si Cako. Di saat itu, Tika pengen segera menikah dengan si Cako. Nah, karena sama-sama gilanya, Cako juga jatuh cinta sama si Tika dan mereka pun sepakat untuk menikah. Singkat cerita, acara pernikahan pun digelar.
Namun pas upacara pemasangan cincin, geng hitam yang sebelumnya dibantai sama si Tika datang menyerang. Ya udah, terjadi pertempuran hebat di sana. Pokoknya gitulah. Dengan membabi buta, Tika dan Cako membantai semua orang yang bisa mereka lihat. Sampai di titik Tika terjerembab karena terkena tembakan. Sayangnya karena tembakan itu, Avantika pun tewas tepat di pangkuannya si Cako. Cako yang melihat cinta sejatinya tewas amat marah dan sedih. Setelah itu, Cako pun mendatangi sebuah gereja. Dia bilang ke Tuhan kalau dunia ini tidak adil. Cako pun akhirnya menantang Tuhan kalau dia akan menghancurkan dunia ini sampai menjadi abu. Tapi dia punya penawaran, kalau Tuhan emang baik, tolong kasih dia pengganti Avantika yang sama persis plek ketiplek. Kalau enggak, Cako akan menghancurkan dunia. Nah, pas mau cabut, nggak sengaja Cako mendengar keributan. Rupanya itu adalah saat ketika geng LA Lakers main tembak-tembakan. Di situ jugalah Cako melihat sosok Alisa yang mirip plek ketiplek sama si Avantika. Cako yang udah girang karena Tuhan mengabulkan doanya, seketika langsung mak pleret pas melihat Alisa ternyata sudah punya pacar, yaitu si Roni. Semenjak saat itu, Cako dan Pedro selalu membuntuti kemanapun Alisa pergi. Dia jugalah dalang dari kecelakaan yang menimpa si Alisa dan Roni. Semua Cako lakukan hanya untuk menculik si Alisa. Nah, dikala itu tiba-tiba si Cako langsung bilang, "Will you marry me?" Lah edan, baru kenal udah ngajak kimpoy, yang langsung kelenger lah si Alisa. Nggak lama kemudian, Alisa pun terbangun di kamarnya, udah pakai baju haram dan dipantengin sama si Cako di sebelahnya. Alisa pun berontak ingin melarikan diri, tapi si Cako tidak memperbolehkannya. Cako bilang kalau Tuhan mengirimkan Alisa sebagai pengganti Avantika. Alisa yang ketakutan langsung mengancungkan pisau, tapi Cako itu nggak peduli dan malah menusukkan ke dirinya sendiri. Cako pun berkata kalau cintanya itu tulus, makanya dia pengen ngajak kimpoy si Alisa. Alisa pun berkata kalau dia tidak akan menikah dengan orang selain si Roni. Anehnya, seketika Alisa langsung berubah. Dia itu jadi ketus seperti si Avantika. Roni tidak akan pernah melupakannya dan akan terus mencari dirinya kemanapun Alisa pergi. Di saat itu Cako berkata kalau hal itu nggak mungkin. Ya udah, Alisa pun ngasih syarat, beri waktu dia 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun Roni tidak berhasil menemukannya, atau bahkan Roni telah melupakannya, Alisa bersedia kimpoy sama si Cako. Namun dengan satu syarat, Cako nggak boleh menyakiti, mempengaruhi secara langsung, atau membunbun si Roni. Ya udah, Cako pun bersedia. Karena hal itu jugalah Cako membuat sandiwara yang menyuruh orang-orang di dekatnya si Roni seolah-olah tidak mengenal si Alisa. Oh gitu ternyata. Kembali lagi ke masa kini. Setelah sadar Alisa masih hidup, Roni berniat mencari keberadaannya si Alisa. Tapi dia bingung kemana dia harus mencari. Ya udah, satu-satunya orang yang mungkin Roni percayai adalah si Upendra. Dia pun langsung mendatangi kantor polisi. Pas melihat si Roni, polisi pun langsung pengen mengepung si Roni. Tapi Upendra melarang. Bisa-bisa seluruh kantor polisi porak-poranda coy. Tuh orang pasti punya alasan kenapa datang ke kantor polisi sendiri. Singkat cerita, Roni pun menceritakan fakta baru yang dia alami. Ngeheknya, Kumar itu ternyata anteknya si Pedro, yang langsung laporan ke Pedro. Sadar kalau Roni udah menyadari kalau Alisa itu emang ada dan masih hidup, Cako pun memerintahkan untuk duar. Seketika, Pedro pun langsung menyerang kantor polisi itu. Nah, di dalam, Pedro pun mengasih uang sogokan ke Upendra agar menyerahkan si Roni. Di luar dugaannya, Upendra pun setuju menukar Roni dengan uang. Nah, di sisi lain, Cako mendatangi kamarnya si Alisa. Dia ngasih tunjuk foto kalau Roni itu sudah melupakan si Alisa, karena dia sudah skidip papap dengan cewek lain. Tentu aja, Alisa nggak mau percaya begitu aja dengan omongannya si Cako. Dia pengen ketemu dan dengar secara langsung dari Roni kalau emang dia sudah tidak mencintai si Alisa lagi. Nah, di sebuah gudang wine, Roni dan Alisa pun akhirnya bertemu. Di sana mereka pun saling berpelukan mesra. Alisa juga bertanya, apakah foto kalau Roni sudah melupakannya itu benar? Masa ia lupa? Nggak dong. Namun Roni berkata kalau memang foto itu benar adanya. Dia meminta maaf karena telah berpaling dari Alisa. Jelas saja Alisa pun sangat kecewa terhadap si Roni. Karena nggak punya alasan lagi untuk hidup, Alisa pun menyuruh si Pedro untuk membunbun si Roni aja. Dan dia akan menikahi si Cako. Kenapa Roni berkata seperti itu? Masih rahasia, nanti juga ketahuan kok. Singkat cerita, Roni pun disiksa habis-habisan. Rupanya ini semua sudah menjadi rencananya si Roni semenjak awal.
Masih ingat gak pas Upendra menyerahkan si Roni ke Pedro? Di saat itu Upendra pun membisikkan sesuatu. Kalau mereka ingin menyelamatkan Alisa dan menghancurkan penculiknya, Roni harus menyerang dari dalam. Itu jugalah yang membuat si Roni berkata kalau dia sudah melupakan si Alisa. Karena udah berhasil masuk ke dalam markas musuh, Roni langsung membetot rantai yang membelenggunya. Habis itu kerasukan jin Ifrit deh ini jagoan. Pokoknya semua orang pun dibabat habis. Sampai tinggal menyisakan si Pedro yang langsung digantung kayak bacang anget. Di lain sisi, acara pernikahan Cako dan Alisa pun digelar. Namun seketika Roni datang untuk mengganggu pernikahan itu. Tapi nggak semudah itu dong Ferguson. Roni masih harus melawan geng topi bulat. Di saat itu, Alisa malah bersembunyi di balik tubuhnya si Cako. Ngelihat perjuangannya si Roni, Cako pun berniat duel one by one dengan si Roni. Sayangnya, Roni yang sudah kelelahan harus kalah dari si Cako. Di saat itu, Alisa pun langsung mengambil pistol dan berjalan menuju si Cako. Om kirain mau nembak si Cako. Si Alisa itu malah bilang ke Cako kalau dia akan mengeksekusi si Roni. Ya udah, Cako pun meminta si Alisa membunuh si Roni agar dendamnya terbalaskan. Namun pas ingin menembak si Roni, Alisa berkata ke Cako kalau cinta sejati itu adalah saling percaya sampai akhir. Alisa dan Roni tidak akan pernah dipisahkan. Oh, ternyata ini semua adalah sandiwara Roni dan si Alisa. Aduh, pakai simbol lope-lope segala. Itu bos terakhir masih mantengin loh. Nah kan, Cakonya baper sampai mewek. Dikala itu Cako bilang kalau nggak bisa mendapatkan Alisa, nggak akan ada yang boleh mendapatkan si Alisa. Dia pun mengajak duel sampai mati. Habis itu gelut lagi dah. Singkat ceritanya, Cako pun kalah. Namun dia tetap bilang kalau Alisa adalah cewek yang dikasih Tuhan untuk menggantikan si Avantika. Pas mau membun-bun pasangan bucin itu, seketika Cako ketiban patung Yesus sehingga dia pun tewas. Dan filmnya pun berakhir. Ada yang nyempil dikit dong. Di akhir film diperlihatkan Alisa dan si Roni mengunjungi makam Cako dan si Avantika. Walaupun dua orang itu psikopret, tapi cinta mereka itu emang beneran tulus. Habis itu joget bentar, terus nikah. Habis itu buat simbol lope-lope pakai jari. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Keren nggak? Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan Birmi latihin.